Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kaum muslimin, ikhwan muslimin dimanapun antum berada, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan taklim wa ta'allum dari Fadilah Amal, untuk menambah ilmu kita tentang hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ataupun hikayat para sahabat. Uang gaji Abu Bakar radhiyallahu an dari Baitul Mal. Saudaraku ikhwanul muslimin dimanapun antum berada, sebarkanlah video ini. Jangan lupa di subscribe dan dukung dakwah ini. Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya tanpa mengurangi pahala tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain. Dia melewati hari-harinya dengan berbisnis itu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, sebagaimana biasanya beliau pun pergi ke pasar pada pagi hari dan dengan membawa kain untuk dijual di sana. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar pun bertanya, "Hai Abu Bakar, mau kemana engkau?" "Ke pasar," jawab Abu Bakar. Umar berkata, "Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhalifahan?" Abu Bakar berkata, "Kalau demikian, bagaimana aku menafkahi anak dan istriku?" kata Abu Bakar. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita pergi menemui Abu Ubaidah yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelar Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Dia akan menetapkan gaji bagimu dari Baitul Mal." Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Abu Ubaidah menetapkan tunjangan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana ditetapkan bagi setiap muhajir tanpa pengurangan dan penambahan. Pada suatu ketika istrinya memohon kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Aku ingin makan manisan." Abu Bakar berkata, "Aku tidak punya uang untuk membelinya." Istrinya berkata, "Kalau engkau setuju, aku akan menyisihkan sedikit uang dari pembelanjaan setiap hari, sehingga dalam beberapa hari uang akan terkumpul." Maka Abu Bakar Siddiq dan pun mengizinkannya. Istrinya telah menyisihkan uang sedikit demi sedikit sehingga dalam beberapa hari uang itu sudah terkumpul. Istrinya menyerahkan uang itu kepada Abu Bakar untuk dibelikan bahan-bahan manisan. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Dari pengalaman ini sekarang aku tahu bahwa kita mendapatkan gaji yang berlebihan dari Baitul Mal. Oleh karena itulah uang yang dikumpulkan istrinya dikembalikan ke Baitul Mal dan dia mengurangi gajinya untuk selanjutnya sebanyak yang dikumpulkan oleh istrinya setiap hari." Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, hikmah dari kisah ini, walaupun dia seorang khalifah dan tokoh masyarakat, namun ia tetap ingin berdagang karena sebelumnya dia mencukupi segala keperluan keluarganya dari hasil berdagang. Sebagaimana kita ketahui kisahnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika diangkat menjadi khalifah ia berkata, "Kaumku telah mengetahuiku bahwa uangku dan perdaganganku telah mencukupi keluargaku. Tetapi sekarang aku telah disibukkan dengan urusan kekhalifahan untuk menyelesaikan urusan kaum muslimin sehingga tidak ada waktu bagiku untuk berdagang. Oleh karena itu nafkah keluargaku telah ditetapkan dari Baitul Mal." Saudaraku kaum muslimin, namun begitu ketika hampir meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu an berwasiat kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Kembalikanlah barang-barang keperluanku yang telah diambil dari Baitul Mal kepada khalifah penggantiku." Anas radhiyallahu an berkata, ketika Abu Bakar meninggal, dia sama sekali tidak memiliki dinar atau dirham, kecuali hanya meninggalkan seekor unta betina, sebuah mangkuk dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat lain hanya satu selimut penutup badan, dan dalam riwayat lain hanya satu permadani. Ketika barang-barang itu telah sampai di tangan Umar radhiyallahu an, Umar berkata, "Semoga Allah merahmatimu Abu Bakar. Dia telah menunjukkan jalan yang sulit diikuti oleh pengganti-penggantinya." Saudaraku kaum muslimin, demikianlah telah kita dengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hikayat para sahabat. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menambah ilmu kita untuk senantiasa bersemangat menjalankan sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan, namun yang lebih baik lagi bagi yang mau mengamalkan. Insyaallah semua kaum muslimin bisa ambil bagian. Mari kita tutup dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.